2000 tahun yang lalu, sorga sibuk dengan kasih yang penuh kecemburuan milik ciptaannya, berabad-abad lamanya jatuh di dalam dosa, hilang di dalam dosa, berlumuran di dalam dosa. Dengan kecemburuan ilahi buatan tangan Tuhan atas makhluk ciptaannya, ia turun ke bumi 2000 tahun yang lalu, yang kita kenal dengan Natal. Sebuah kecemburuan ilahi atau kasih ilahi yang kuat datang untuk mengangkat manusia dan bukan untuk membinasakan. Nah, menjelang Adventus, Minggu Adventus, saya sudah bertekad untuk menyampaikan khotbah mengenai 10 kesamaan kehidupan Yusuf yang sebagai gambaran yang ada pada Yesus, dan Yesus melakukannya jauh lebih hebat daripada Yusuf melakukannya. Dan beberapa minggu yang lalu kita telah dengar, karena saya mulai berkhotbah dari bagian ke-10-nya. Bagian ke-10 itu yaitu Yusuf menjadi penyelamat atau juru selamat bagi bangsa dunia. Pada saat itu menyangkut paut kelaparan yang besar, menyangkut paut kekurangan pangan, karena seluruh dunia didera dengan kelaparan atau famine yang cukup besar. Dan Yusuf muncul sebagai Perdana Menteri di Mesir yang menyelamatkan bangsa-bangsa dunia. Kesamaan dengan Yesus, Yesus sebagai juru selamat dunia, tapi bukan soal pangan saja, tapi bukan soal tubuh punya keperluan seperti pada Yusuf, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Dari sisi sebagai juru selamat itu sama, tapi substansinya berbeda. Satu menyelamatkan karena tidak ada makanan, yaitu Yusuf menjadi orang ada makanan. Yesus menyelamatkan sebagai juru selamat karena mengeluarkan orang dari lumpur dosa, lumpur kematian, tubuh, jiwa, dan roh. Lalu 2 minggu yang lalu menyangkut paut bagaimana Yusuf tidak dimasukkan ke dalam penjara, dibuang ke dalam tempat yang tidak menyenangkan seperti kuburan saja. Dan Yesus juga bagian ke-9 itu menyangkut bahwa Yesus juga didera dengan berbagai macam tuduhan. Lalu Yusuf di penjara, tapi Yesus masuk ke dalam kematian. Lalu yang ke-8 menyangkut paut, bagaimana ia tidak disenangi. Lalu minggu lalu ke-6 dan ke-7. Dan ini minggu saya antar kita kepada bagian yang ke-6 dan ke-5, karena saya berkhotbah dari 10 turun ke 1, karena nomor kesamaan yang 1 itu adalah kelahiran Yusuf dan kelahiran Yesus. Ada data-data kesamaan, hanya substansinya berbeda. Maka itu 10 kesamaan ini saya mulai berkhotbah dari bagian 10 turun, dan hari ini kesamaan yang ke-6 dan ke-5, dan saya akan sampaikan mulai dari yang ke-5. Kejadian pasal 37 mulai ayat 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka,
mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Jadi kalau kita mendengar bacaan ini, sebenarnya spirit yang ada atau semangat yang ada di dalam ayat ini adalah kecemburuan yang tidak terkendali, kecemburuan yang melampaui batas. Dan kecemburuan yang melampaui batas ini, dia punya dampak adalah bertindak tidak manusiawi, bertindak kanibal, bertindak mematikan, bertindak menghilangkan nyawa. Anda tahu firman ini berkata bahwa ke-11 saudara daripada Yusuf melihat, ke-10 melihat bahwa Yusuf datang dari jauh. Mereka sudah merencanakan kematiannya. Ada pertanyaan, mengapa mereka merencanakan kematiannya? Sebab pertama, ia sebagai seorang anak yang mendapatkan keistimewaan, yaitu di antara pakaian, dia punya pakaian lebih bagus dari semua. Yang kedua, dia tidak diizinkan untuk bebas keluar. Saudara-saudaranya boleh bebas keluar. Lalu yang ketiga, ia menyampaikan mimpinya, di mana ia bermimpi dan ia menuturkan kepada saudara-saudaranya dan kepada ayah dan ibunya bahwa mereka sedang memotong gandum di ladang gandum, dan berkas gandum daripada saudara-saudaranya sujud kepada berkas gandumnya. Lalu dia bermimpi bahwa matahari, bulan, dan bintang sujud kepada dia. Lalu mereka membuat analisa dan tafsiran sendiri, yaitu mereka bilang bahwa masa kami bersaudara akan sujud kepadamu seperti berkas gandum sujud kepada berkas gandummu? Mana mungkin bulan dan bintang, ayah dan ibu akan sujud kepadamu? Mana mungkin bintang-bintang yaitu saudara-saudaramu sujud kepadamu? Ini baru cerita mimpi. Kecemburuan, ketakutan luar biasa sudah mendera kehidupan saudara-saudaranya. Seandainya waktu dia bercerita itu langsung dia menjadi seorang raja dan mereka sujud menyembah kepada dia, dan kalau mereka cemburu seperti itu mungkin masih bisa masuk akal. Tapi ini baru bercerita mimpi. Mereka sudah punya kecemburuan yang sangat fatal. Akibat kecemburuan yang tidak positif ini, mereka melihatnya dan merencanakan kematiannya, dan mereka bermufakat untuk mencari jalan daya upaya bagaimana mereka membunuhnya. Saya katakan bahwa ini cemburu buta karena dia belum jadi raja dan belum ada orang sujud kepada dia, tapi mereka sudah ketakutan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekali lagi, kalau seandainya dia sudah berhasil, sebenarnya tidak ada perencanaan yang begitu jahat untuk itu. Tapi mungkin ini warna kehidupan hari ini ketika kita melihat orang berhasil.
atau nanti berhasil atau sudah berhasil, muncul kecemburuan yang melampaui batas, yang tidak terkontrol. Yang saya maksudkan adalah bukan dia melihat keberhasilan orang lain lalu dia berusaha untuk maju, tapi dia berusaha untuk membunuh orang lain, atau mematikan orang lain, atau menguburkan orang lain, atau menenggelamkan orang lain. Contoh-contoh pragmatisnya seperti begini. Jadi seperti kalau ada usaha orang yang maju, atau ada orang yang berhasil dalam bidang pekerjaannya, maka terjadi kecemburuan oleh orang di sekitarnya. Kecemburuan yang baik itu yaitu begini: kalau dia bisa maju, pasti saya bisa maju juga. Kalau dia Tuhan tolong, pasti saya juga. Ini kecemburuan yang positif. Tapi kecemburuan yang melampaui batas dan mengakibatkan kefatalan, dia bilang, dia maju karena dia tipu orang, dia berhasil karena dia berdusta, dia bersaksi karena dia ada hubungan baik dengan pimpro atau dengan kepala sehingga dia dapat. Atau kalau umpama perusahaan itu direktrisnya perempuan, dia jual dirinya sehingga dia dapat proyek dan lain-lain. Ini namanya cemburu yang menenggelamkan orang ke dalam sumur yang dalam untuk mematikan. Seperti saudara-saudara Yusuf, kecemburuan buta, kecemburuan yang tidak terkontrol. Yusuf belum jadi raja saja, mereka sudah berupaya masukkan dia ke dalam perigi buta, tangkap, bunuh, dan masukkan. Berapa banyak orang melihat keberhasilan orang, lalu dia tidak berkata, Tuhan, kalau Tuhan tolong dia, pasti Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan angkat dia, pasti Tuhan angkat saya. Hanya kemungkinan persoalan waktu saja. Ini pikiran cemburu positif. Sebab kita boleh cemburu, bukan? Kalau tidak cemburu itu berarti orang semati. Kecemburuan karena keberhasilan orang. Sedangkan Yusuf, mereka cemburu baru berupa mimpi, belum ada tanda-tanda keberhasilan. Ini cemburu buta. Tapi firman Allah berkata, dari jauh ia telah melihat, ia telah kelihatan kepada mereka yang saudara-saudaranya, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat, mencari daya upaya untuk membunuhnya. Berapa banyak orang di sekeliling kita zaman ini yang kalau saudara berhasil, yang saudara sedikit maju, yang saudara kelihatan ada kehidupan lebih baik sedikit, berapa banyak orang yang bilang puji Tuhan, Tuhan berkati Anda. Lalu berapa banyak orang yang berkata, dia ada main tidak benar itu, dia ada tipu, dia ada begini dan begitu. Lalu berapa banyak orang yang berkata, saya berjuang untuk bisa sama seperti dia. Lebih banyak orang suka mematikan orang lain daripada menghidupkan orang lain, seperti saudara-saudara Yusuf. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sama dengan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 3. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Jadi sama-sama Yusuf direncanakan untuk dibunuh, Yesus direncanakan untuk dibunuh.
imam besar, ahli Taurat, Farisi, Saduki mau bunuh dia. Karena pekerjaan mereka sama, memberitakan tentang Allah. Tapi banyak orang berkata Tuhan Yesus perkataannya penuh kuasa dan mujizat dan banyak pengikutnya. Sedangkan Saduki, Farisi, imam, ahli Taurat ngomong hanya teori saja, ngomong hanya persoalan Taurat saja dan menghukum orang saja dan tidak ada kuasa. Nah, muncullah kecemburuan. Nah, kecemburuan terhadap Yesus dari orang-orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, mereka yang sebenarnya yang paling senior dalam bidang usaha rohani ini. Layaknya mereka cemburunya cemburu yang positif, yang ilahi, yaitu masa dia baru datang, baru umur 30 tahun, kita sudah umur 60, 70, 80 tahun. Masa dia bisa mengerjakan mujizat? Masa dia bisa melakukan pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik? Masa kita tidak bisa? Pasti Tuhan tolong kita juga. Tapi mereka tidak berpikir positif itu, seperti itu. Mereka hanya berpikir bagaimana orang yang berhasil, orang yang melakukan pekerjaan ajaib, pekerjaan luar biasa ini dibunuh. Yusuf baru bermimpi tentang sebentar dia jadi raja, dan itu menurut tafsiran mereka belum jadi raja sudah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi karena kecemburuan melampaui batas, kecemburuan melampaui normalnya kecemburuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cemburu perlu, tapi kalau cemburu menyimpang, cemburu yang landasannya negatif, dia punya dampak itu. Kita bikin susah orang, kita bikin susah teman, kita bisa bikin susah tetangga, kawan sekerja. Ini imam besar, ahli Taurat, Tuhan Yesus sebenarnya kawan sekerja. Tapi karena kecemburuan yang abnormal, yang tidak benar, dia punya dampak mematikan, membunuh, menyusahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami lihat hal yang terjadi bagi Yusuf dan bagi Yesus sebagai suatu realita yang hari ini sedang berlangsung, dan saya berharap realita ini tidak melekat pada diri kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh karena itu mereka lakukan kecemburuan ini karena mereka takut kalau mereka makin susah, mereka makin tidak berhasil. Lebih baik orang yang berhasil di-cut, dibunuh, supaya keadaan mereka yang ada pada status quo atau keadaan yang di sini tetap di sini lalu dilihat sebagai berhasil. Mereka adalah orang-orang yang cemburu dan orang-orang yang ketakutan. They are jealous and scared about their life. Mereka adalah orang-orang yang jealous, bahasa Kupang, cemburu dan ketakutan untuk tidak berhasil, karena memang sudah didasari dengan pikiran yang tidak positif, cemburu yang tidak positif. Orang-orang seperti ini, saya mau katakan kepada kita, orang semacam ini akan berperilaku tidak manusiawi, yaitu they are jealous and scared, yaitu mereka yang cemburu negatif dan ketakutan.
Kalau cemburu positif, mereka bilang kalau dia bisa berhasil, pasti kita berhasil juga. Kita berjuang, kita kerja, sama-sama bekerja, sama-sama berdoa, sama-sama melakukan pekerjaan baik. Tapi mereka tidak bisa punya cemburu yang positif sehingga mereka ketakutan. Dan orang-orang semacam ini akan berperilaku seperti saudara-saudara Yusuf dan seperti Farisi, Saduki, ahli Torah. This kind of person will behave in Himodel. Orang semacam ini tidak berperi kemanusiaan. Orang semacam ini sulit untuk melakukan sesuatu yang baik. Nanti sepanjang umur hidupnya, kalau dia sudah membantai salah satu orang dan dia berhasil membantainya, kalau bulan depan ada orang lagi yang maju lebih daripada dia akan membantainya lagi dengan cara mencerca, memfitnah, atau berupaya supaya dia binasa. Kalau tempo dulu mereka menggunakan kuasa kegelapan, mematikan orang. Sekarang mereka bisa pakai medsos, mereka bisa pakai sarana sosial, mereka bisa pakai mulut geram, mereka bisa pakai ancaman untuk bisa mematikan orang. Ketika orang maju, ketika orang berhasil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak memerlukan orang-orang seperti ini. Gereja berharap tidak ada anggota jemaat seperti ini. Tuhan berharap tidak ada orang di sekitar kita seperti ini. Karena jikalau kita melihat orang lain berhasil, setiap kita yang dilahirkan ke bumi, Anda tahu atau tidak, tapi saya mau kasih tahu, sebelum saudara dan saya memikirkan tentang kehidupanmu yang diberkati, just you know that Lord first know about your need. Anda harus tahu, sesungguhnya Tuhan lebih tahu keperluanmu, dan Dia tidak akan biarkan saudara untuk tidak berhasil. Setiap orang dengan bahagiannya sendiri. Maka itu kita tidak perlu ada kecemburuan yang negatif. Orang-orang yang seperti ini, yang memikirkan bercemburu secara negatif, kita tahu bahwa dampaknya sangat fatal, mematikan. Contohnya seperti Kejadian pasal 4 dan pasal 5 bercerita tentang Kain dan Habel. Keberhasilan Habel di mana pekerjaannya diterima oleh Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan. Kain justru tidak. Dia tidak memiliki kecemburuan yang positif, tapi dia memiliki kecemburuan yang negatif. Dan kecemburuan yang negatif itu, kesaksian firman Allah, orang yang dicemburui dengan cara yang negatif akan jadi korban. Habel dibunuh, Yusuf dibuang ke dalam perigi, perencanaan untuk dibunuh. Yesus juga begitu. Roh ini sedang gentayangan. Apalagi di tengah kesukaran dan kesulitan seperti ini akan makin jelas orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang sepertinya stagnan atau orang-orang yang punya kehidupan ekonominya seperti menurun dan lain-lain akan makin lebih kelihatan dan mungkin melahirkan kecemburuan yang bisa terjadi, kecemburuan negatif, dan ada upaya-upaya mematikan satu dengan yang lain. Kita tidak perlu orang-orang seperti ini. Kita tidak perlu bersikap seperti mereka dan tidak boleh seperti orang-orang itu, sebab setiap orang ada berkatnya sendiri. We don't need to be like that, because everyone has his blessing from the Lord.
Sebab setiap orang itu mempunyai berkat sendiri daripada Tuhan. Maka itu kalau kita lihat seseorang berhasil, teman, sahabat, layaknya kita bilang, puji Tuhan, dia sudah berhasil. Saya tahu satu waktu saya berhasil juga. Ini positif cemburunya. Tetapi lihat seseorang berhasil, lalu kita bilang, dia sudah tidak tahu pergi tipu di mana, dia omong kosong di mana, atau dia rampok di mana. Ini negatif. Dan akhirnya kita bisa menjadi eksekutor untuk mematikan orang, untuk membinasakan orang. Mungkin kita tidak pakai parang, tidak pakai pisau, tapi kata-kata kita akan tajam, merusak, menghancurkan namanya, merendahkan dia, memfitnah dia. Ini adalah cara-cara di zaman ini menghancurkan orang. Anda lihat negara-negara yang ada pesta demokrasi pemilihan presiden, Anda lihat bagaimana medsos mengkata-katai orang sampai orang itu baik juga jadi buruk, dan akhirnya orang itu jadi korban. Layaknya dia jadi presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota, tidak jadi. Ini tindakan yang mematikan, memasukkan ke dalam gua-gua atau ke dalam perigi seperti rancangan daripada saudara-saudara Yusuf, yang dimana Yusuf bakal akan jadi perdana menteri yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Mereka hancurkan, masukkan dalam perigi buta, lalu jual sama dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, makin menuju ke akhir tahun, makin kita diingatkan tentang perilaku dan sikap, supaya benar-benar tema umum kita sepanjang tahun ini yang berkata He came, everything change and change, itu benar-benar berlaku buat kita, bahwa Ia datang, Ia telah membuat perubahan dan terus merubah kita. Dan seandainya didapatkan seperti ini kejadian dari saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf dan para imam dan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus, bila ada roh semacam itu, kita perlu meninggalkan itu. Keberhasilan orang lain kita turut mensyukuri, bukan turut mematikan dan membunuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pertama Korintus 13 ayat 4 berkata kepada kita, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Salah satu bagian itu cemburu. Cemburu dalam makna pertama Korintus pasal 13 ayat 4 itu artinya satu kecemburuan, satu nilai cinta yang kuat yang negatif. Cemburu itu akibat cinta yang kuat. Kalau positif, puji Tuhan, tapi negatif tidak boleh ada pada kita. Maka itu Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus supaya jangan ada seperti itu. Lihat keberhasilan orang lain, belajar bagaimana mereka berhasil, bukan belajar bagaimana mereka dibunuh atau dimatikan atau ditumpas atau dilenyapkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu yang keenam, Yusuf dan Yesus sama dijual dengan beberapa keping perak. Kejadian 37 ayat 27, marilah kita jual dia, dan mereka tangkap dia, kasih masuk dalam perigi buta. Mereka tidak dapat duit, lalu mereka putuskan tarik dia keluar dari dalam perigi buta, lalu dia dijual. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu.
ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke mereka ke Mesir. Sama ya, Yusuf dijual 20 keping perak. Kemungkinan ini harga budak pada zaman sebelum Taurat, karena ini kejadian terjadi sebelum Taurat. Tetapi pada umumnya harga budak itu 30 keping perak. Tapi seandainya itu aturan dalam zaman sebelum Taurat, 20 keping perak itu harga seorang budak. Dijual. Akibat kecemburuan yang tidak terkontrol, kita bisa jual orang. Cara jualnya macam-macam. Anda pasti lebih cerdas tahu cara jual orang supaya dia lenyap. Kita lihat bagaimana sikap dan perilaku banyak orang membuat seseorang lenyap. Menjual namanya, memburukan dia. Menjual namanya sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Ini menjual. Oh, pergaulannya buruk, padahal belum tentu. Oh, omongnya kasar, padahal belum tentu. Atau mungkin pernah dia ditegur karena dia berbuat dosa, lalu dia bilang orang itu kasar. Padahal orang itu penuh kecemburuan dan cinta sama dia untuk supaya jangan dia berbuat dosa lagi. Tapi dia menjualnya dengan cara itu. Saudara-saudaranya menjualnya dengan 20 keping perak. They sell Joseph with 20 dinar. That's price of the servant before Torah. Mereka menjual Yusuf dengan 20 keping perak sebagai harga sebelum zaman Torah. Berapa banyak orang akibat kecemburuan bertindak seperti ini, menjual orang lain, mencerca, mencemarkan, merendahkan dia di hadapan orang lain. Ini menjual. Yang paling kasar, dosa yang paling nyata, orang jual sebagai germo menjual perempuan, atau sebagai germo perempuan menjual laki-laki kepada perempuan lain. Menjual. Nah, sama seperti apa yang terjadi bagi Yesus. Dalam Matius pasal 26 ayat 15, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan? Yudas bilang kepada imam-imam besar dan ahli Taurat, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ini harga hamba zaman Taurat. Sama-sama dijual. Yusuf dijual, dia belum melakukan satu mujizat, tanda heran, tanda ajaib. Yesus dijual karena melakukan pekerjaan ajaib, tanda heran, tanda keagungan Tuhan. Orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, lumpuh berjalan, orang susah dihiburkan, yang lapar diberikan makanan. Justru dijual. Ketika kecemburuan yang negatif itu menutup otak dan hati manusia, perbuatan baik apapun saja yang Anda lakukan tidak akan pernah diperhitungkan. Apa saja yang kita buat baik, ketika orang memiliki kecemburuan negatif terhadap kita atau Anda terhadap orang lain, apapun yang orang lain itu buat baik, semua lenyap akibat kecemburuan negatif.
buat yang terbaik. Yusuf ada salah apa? Tapi mereka jual sama dia. Apakah ini akan jadi fenomena akhir zaman? Bahwa satu menjual yang lain, satu mematikan yang lain, satu membinasakan yang lain, satu memfitnah yang lain, satu menyusahkan yang lain, satu menindas yang lain. Cemburu harus ada di dalam hidup kita. Tapi kalau cemburu negatif, we must ask God to put out from our heart and to put out from our mind and our soul. Kita mesti minta kepada Allah untuk cabut itu keluar dari jiwa, dari roh, dari hati dan pikiran kita. So that we know where someone get blessing, we not defile him, but we pray for him. Sehingga kalau kita melihat seorang diberkati oleh Tuhan, berhasil, kita tidak menodainya, tidak mencercanya, tapi kita berdoa buat dia dan kita berdoa supaya kita juga ikut berhasil. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, perilaku seperti ini, we don't need like that. Behavior like this, we don't like. Perilaku seperti ini kita tidak suka. And especially, Lord, like not behavior like this. Dan khusus Tuhan Allah lebih tidak suka sikap dan perilaku seperti ini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, mari kita minta Tuhan selalu dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan nyanyian, ya Tuhan.